Coba kita dudukan dulu masalah amal unggulan. Jadi amal unggulan itu bentuknya beragam. Bahkan bisa dalam bentuk ibadah mahdhah, bisa dalam bentuk ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah jelas seperti puasa, sholat, qiyamul lail, itu ibadah mahdhah, ibadah ritual. Tapi bisa juga dalam bentuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah non ritual. Itu bisa menjadi amal unggulan juga, gitu ya. Kalau di masa Rasul, para sahabat itu di antara bentuknya misalnya berjuang di medan perang, itu amal unggulan. Nah, maka nanti setelah kita pahami bahwa amal unggulan itu bisa bentuk ibadah mahdhah, bisa bentuk ibadah ghairu mahdhah. Nanti kita kaitin lagi dengan kondisi kita. Nah, misalnya kalau kondisi seseorang itu punya ilmu, ulama, ya, pendakwah, maka amal unggulan dia apa? Dia berdakwah, mengedukasi masyarakat, ya, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ulum syar'i, agar masyarakat ini tahu, agar masyarakat paham, agar masyarakat berkualitas. Karena kalau tidak begitu, siapa lagi? Nggak mungkin dilakukan oleh pengusaha yang secara kapasitas keilmuannya tidak masuk. Ya, mungkin nanti malah bisa menyesatkan gitu ya, malah bisa mengarahkan kepada yang keliru, yang salah. Nah, maka amal unggulan bagi seseorang itu tergantung kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di Masjid Panorama dalam rangka kajian ibadah subuh dengan pemateri Ustadz Ahmad Yani, dengan materi hari ini adalah Tazkiyatun Nafs. Mungkin sebelum kita mulai acara kajiannya, kita awali dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Rama. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walladzi jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak liyakuna lana zadan fid dunyana wa ukhrana. Salatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah.
Wa ya ayyuhal hadirun, para jamaah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkumpul lagi kita, berijtima lagi kita di masjid dalam rangka melakukan thalabul ilm, mencari ilmu, ditambah dengan beragam nikmat kita dengan i'tikaf, silaturahim. Ya, mudah-mudahan pagi yang kita lalui ini di akhir pekan ini pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh dengan pahala dan hal-hal positif yang akan memberikan kebaikan, keberkahan bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para sahabat rahimakumullah, pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafas sampai pada sarana Tazkiyatun Nafas, yaitu ibadah as-shaum, puasa. Sebelumnya kita sudah bahas tentang zakat, infak, sedekah, dan sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal kita sudah membahas tentang sholat. Ya, hari ini insya Allah kita akan bahas tentang as-shaum. Kalau ibadah, sebagian ibadah itu bentuknya lebih kepada aktivitas fisik begitu ya, lebih ke gerak, kita sholat bergerak ya, tubuh kita. Tapi shaum ini tidak demikian. Makanya arti as-shaum itu adalah al-imsak, menahan ya. Kalau dalam arti puasa yang artinya menahan dari yang membatalkan, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, insya Allah kita sudah umumnya gitu ya, sudah melakukan. Insya Allah Pak ya, ini di jamaah masjid Panorama insya Allah selesai gitu ya, lewatlah gitu ya. Ya, lewat dalam arti apa nih? Lewat selesai atau lewat enggak kelewat? Nah, insya Allah kalau untuk hal-hal yang membatalkan ya lewat semua ya, alhamdulillah. Hal-hal yang membatalkan kita secara umum kita sudah melewatinya gitu ya. Nah, pendalamannya bagaimana konteks puasa dalam pandangan Tazkiyatun Nafas. Kita berpuasa tidak hanya sekedar melakukan menahan dari yang membatalkan. Ya, seperti sebelumnya kita sholat tidak hanya ruku sujud. Ya, sholat itu tidak hanya ruku sujud, tetapi sholat itu ada amal zahir yang bentuk ruku sujud, ada juga amal batinnya. Ya, amal hatinya dalam bentuk khusyuk gitu ya. Nanti khusyuk itu pun beragam bentuknya. Ada hudurul qalbi, hadirnya hati saat sholat. Kemudian ada rasa at-ta'zim, ya, kita merasakan keagungan Allah saat sholat sehingga kita merendah saat sholat di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan Allah, ya, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, raja di raja dan lain sebagainya. Nah, jadi ada at-ta'zim kemarin ya. Kemudian juga kita saat kita melakukan rukun-rukunnya pun kita coba memahami. Ketika kita ruku berarti kita sedang merendah ke hadapan Allah. Kita sujud berarti kita sedang sujud satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena makhluk itu dilarang untuk sujud kepada makhluk gitu ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya adalah ibadah itu ada yang aspek zahirnya yang nampaknya, ada yang aspek batinnya. Ya, tetapi aspek batin ini ya ternyata
punya pengaruh signifikan dalam perbaikan individu, dalam kualitas keislaman seseorang ketimbang aspek zohirnya. Ya, kalau kita sholat, kita ruku sujud, cuman sekedar ruku sujud tanpa hadir hati di situ, ya nggak bedanya sama orang yang gerak juga ruku sujud, gitu ya. Kalau kita ya melakukan puasa misalnya, nanti kita bahas puasa cuman sekedar yang penting puasa, yang penting nggak makan, nggak minum, ya kalau suami istri nggak berhubungan di siang hari, ya seperti itu jadinya, ya tidak punya pengaruh signifikan. Maka dari itu kita bisa coba mengukur kualitas ibadah kita dengan pengaruhnya. Ya, katanya kalau sholat itu kan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita ukur, ya, sejauh mana kualitas sholat kita. Itu bisa dilihat dari sejauh mana kita meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Itu bisa diukur kualitas sholat kita, bagusnya sholat kita, ya, itu bisa diukur dari sejauh mana kita menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ya, kalau waliyahzubillah masih ada yang suka melakukan itu sementara dia sholat, berarti sholatnya belum sebagaimana yang dituntut, gitu ya. Nah, belum berkualitas. Nanti ada syarat sah sholat, ada syarat diterimanya sholat, ya. Jadi kalau syarat itu ada yang dalam bentuk syurutus sihhah, syarat sah, ada yang dalam bentuk syurutul qabul, syarat diterima. Syarat sah itu kalau sudah secara fikih sah, sudah sah, ya. Sholatnya dia rukunnya dipenuhi, kemudian dalam syarat-syaratnya juga dipenuhi, gitu ya. Dia dalam kondisi suci setelah berwudu, kemudian dia dalam kondisi rukunnya, al-fatihahnya, rukunya, sujudnya dipenuhi, itu memenuhi syarat sah sholatnya. Tapi apakah sholatnya itu diterima? Nah, ini jadi standar lain, ya. Jadi standar lain. Syarat sah itu standarnya fikih, tapi syarat diterima itu standarnya bisa ditambah dengan khusyuk sholat itu, gitu ya. Nah, makanya dikatakan al khusyuk ruhus sholat. Khusyuk itu ruhnya sholat. Begitu pula ibadah lainnya. Ya, kita berinfak, bersedekah, berzakat, ya. Ketika niatnya keliru, ya, niatnya kemarin kita sudah bahas, ya, niatnya keliru, maka itu bisa mempengaruhi diterima atau enggaknya, diterima atau tidaknya ibadah zakat dan infak kita. Nah, jadi subhanallah, ini amalan batin ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi secara signifikan diterimanya ibadah kita ataupun pengaruh dari sebuah ibadah. Karena kan ibadah itu ya punya pengaruh sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah itu, di situ ada hikam, ada hikmah, ada asar, pengaruh yang sesungguhnya bisa kita dapetin dari ibadah itu. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah kita memberikan pengaruh kepada diri kita? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Ya, meskipun ada pertanyaan lagi berikutnya yang mendasar. Jadi yang kita lakukan ini, pertanyaan kita ini pertanyaan yang levelnya bukan level dasar, setidaknya level menengah ke atas. Pertanyaan terkait kualitas, gitu ya.
Ada yang pertanyaan terkait kuantitas. Kalau pertanyaan terkait kuantitas, sudah sholat belum? Gitu ya. Atau sehari sholatnya sempurna 5 waktu enggak? Itu pertanyaan kuantitas, pertanyaan dasar itu. Tapi pertanyaan berikutnya, sholat yang sudah dilakukan itu apakah berkualitas? Apakah punya pengaruh kepada kehidupan kita? Nah, ini kita berada di level ini nih, gitu ya. Nah, memang kalau yang level pertama itu bisa masih menjadi PR di masyarakat kita, ya. Masyarakat secara umum ya masih menjadi PR nih, apakah sudah melakukan sholat, ya, atau sudah lengkap dia melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini memang masih jadi PR di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi insya Allah nih bagi jamaah panorama, sekali lagi subhanallah ya, levelnya sudah level, kalau pelatihan itu level menengah ya, level advance, masya Allah, subhanallah, advance ya. Intermediate ya. Nah, ini kita berbicara level menengah atau bahkan ke atas. Nah, maka nanti kita bahas. Nah, terkait dengan puasa, as-shaum. Puasa itu ya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ada 3 level. Yang pertama level awam, kita sering dengar ini ya, bagian ini, level awam atau al-umum. Yang kedua level khusus, dan yang atau VIP lah begitu, dan yang ketiga khususul khusus, VVIP ya, ya, spesial dia levelnya. Nah, ini kita nanti kita kaitin ya dengan pengaruhnya ya, dengan pengaruh terhadap kehidupan kita, pengaruh atau buah dari ibadah itu. Nah, maksud dari ibadah puasa kita semua paham, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Ini kita kurang dari 100 hari ya, paling 2 bulan. Sekarang Jumadil akhir ya, 2 bulan sekian hari lagi. Nah, kita persiapkan juga. Jadi untuk apa la'allakum tattaqun? Meraih takwa. Puasa itu untuk meraih takwa. Takwa itu apa sih? Takwa ini derajat yang tinggi, luar biasa ya. Ya, sebagai muslim itu umum. Ya, siapapun bisa menjadi muslim selama dia bersyahadat, ya, dia memenuhi rukun Islam, muslim. Kemudian berikutnya ada mukmin. Ya, mukmin itu beriman. Ya, rukun iman. Nanti rukun iman dipenuhi, di antara buahnya adalah muttaqin. Nah, muttaqin ini derajat yang subhanallah tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini dekat dengan surga dia. Ya, Allah sudah siapin ya surga, wa'iddat lil muttaqin. Nanti di Al-Baqarah juga disebutkan ya, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan lain sebagainya. Nah, jadi derajat muttaqin ini tinggi ya. Karena itu langsung Allah siapkan surga bagi mereka. Nah, tapi memang meraihnya juga butuh perjuangan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, masalahnya sudah berapa kali kita berpuasa ya, dan sejauh mana takwa itu kita dapat, gitu ya. Sudah berapa kali masyarakat kita berulang-ulang melakukan ibadah shaum, puasa, dan sejauh mana pengaruhnya kepada kebaikan, perbaikan di masyarakat kita, gitu ya. Nah, ini padahal dia menjadi basis takwa. Baik itu puasa yang sunnah maupun yang wajib
Ya, buahnya itu ya at-taqwa. Nah, Bapak Ibu, al-muallif di sini mengawali bahwa puasa itu membiasakan diri atau jiwa untuk bisa mengendalikan dua syahwat yang bahaya, yaitu syahwatul batin, syahwat perut, dan yang kedua syahwatul farj, syahwat kemaluan. Dua syahwat ini yang umumnya merusak, ya, syahwatul batin dan syahwatul farj, perut dan kemaluan. Ya, masalah kebutuhannya gitu ya, tidak pernah puas. Nah, itu syahwatul batin. Ada juga syahwatul farj, ya, syahwat kemaluan. Ini menjadi dua faktor yang umumnya kita melihat kerusakan itu dari sini. Ya, kerusakan itu dari sini. Dan puasa belajar untuk mengendalikan itu. Itu ya. Nah, ini dasar. Orang berpuasa mengendalikan syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Nah, ini dua syahwat yang bisa membahayakan, ya, bisa menggelincirkan seorang. Yang pertama itu, jadi puasa pengaruhnya besar untuk mengendalikan itu. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kesabaran. Ya, mengajarkan kesabaran, ketahanan. Ya, maka kata Rasul, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu setengah kesabaran. Karena dia mengajarkan kesabaran. Ya, kita lelah-lelah di siang hari, kita harus puasa. Kita harus tetap menahan, ya, sampai nanti waktu maghrib. Nah, maka kata Rasul, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Baik, kita langsung membahas puasa dalam aspek kualitasnya. Jadi yang pertama, saumul umum, ya, kita coba bahas dari puasanya orang awam seperti apa. Ya, puasanya orang awam secara umum adalah kaful batin wal farj an qada'is syahwah. Ya, menahan makan dan berhubungan, ya, di siang hari. Jadi menahan makan, minum, dan juga berhubungan, ya, antara pasangan suami istri di siang hari. Itu puasanya orang umum. Sampai situ aja, selesai. Sah nggak puasanya? Sah, ya. Nah, tapi secara kualitas bagaimana? Ini kualitas yang paling rendah. Kalau sudah meninggalkan itu sah, tapi kualitasnya rendah. Nah, bagaimana puasa yang khusus? Yang berikutnya, puasa khusus ini adalah puasanya orang-orang soleh. Seperti apa bentuknya? Menahan anggota tubuh, ya, anggota tubuh dari dosa, ya, dari dosa dan pelanggaran. Bagaimana aplikasinya? Pertama, menahan pandangan, ghaddul basar, menahan pandangan dari melihat apa-apa yang, ya, yudhammu wa yukrah, apa-apa yang dibenci dan, ya, apa-apa yang dibenci oleh agama, itu ya. Jadi yang pertama, menahan pandangan dari apa-apa yang dilarang oleh agama, dan juga dari apa-apa yang bisa melenakan atau melalaikan hati dari mengingat Allah, ya. Jadi pertama, menahan pandangan dari apa yang dilarang dan apa yang bisa melenakan. Ini bentuk saumul khusus, ya, puasa yang khusus, puasa orang khusus. Kenapa? Karena an-nazrah sahmun masmum. Karena pandangan itu adalah menjadi racun min sihami iblis, daripada, ya, racun-racun disampaikan oleh iblis. Faman tarakaha khaufan minallah, siapa yang meninggalkan
Ya, an-nazrah itu pandangan yang dilarang itu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan iman dalam hatinya. Nah, jadi siapa yang meninggalkan pandangan, ya, memandang sesuatu yang diharamkan, Allah akan memberikan kenikmatan dalam hatinya. Jadi ada rasa itu nanti. Ya, kalau kita tundukkan pandangan kita alihkan pandangan kita, terasa nikmat dalam hati kita, gitu ya. Jadi nikmatnya nikmat hati. Kalau pandangan mungkin nikmat yang menipu. Ya, nikmat pandangan kita juga, ya, waliyazubillah, kita juga merasa nikmat memandang sesuatu yang diharamkan, merasa nikmat, tapi nikmat yang menipu. Ya, kenapa? Karena perbuatan, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya, mendekatinya jangan. Apa sih yang mendekati zina? Di antaranya pandangan. Ya, nanti ada ulama yang menyebutkan, ya, tahapan-tahapan perzinahan itu nggak langsung ujuk-ujuk. Nanti ada pandangan, ada kemudian berikutnya ada pandangan itu pun nanti dia akan punya saluran kepada pikiran, gitu ya. Pandangan punya saluran pada pikiran. Pikiran ini kalau sudah menguat, dia akan punya saluran kepada kehendak hati. Nah, kehendak ini, nah ini pangkalnya nih, dia lakukan atau tidak, gitu ya. Nah, maka Islam ini mencegah dari pintu pertama, pandangan, ya, ghaddul basar. Maka Allah berfirman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandangan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih bersih, lebih baik bagi mereka. Ya. Kemudian wa qul lil mu'minat, orang-orang mukminat juga katakan kepada mereka, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, karena bermula dari pandangan. Wala taqrabuz zina, berarti mendekati zina. Zina itu ya bertahap, perzinahan itu. Pintu pertamanya adalah pandangan. Maka jangan mendekati zina, berarti jangan mendekati tahapan-tahapan menuju perzinahan. Di antaranya adalah pandangan, ya. Nah, jadi tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Kalau kita menundukkan pandangan kita, Allah akan ganti dengan rasa bahagia dalam hati kita, gitu ya. Bahkan kata para ulama, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, gitu ya. Kita meninggalkan melihat yang haram karena Allah, karena takut pada Allah, karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, Masya Allah, ya, subhanallah. Jadi yang pertama, aplikasinya menundukkan pandangan. Yang kedua adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Jadi kalau tadi menjaga pandangan, sekarang menjaga lisan dari pertama obrolan-obrolan yang ngelantur, ya, yang enggak ada tujuannya, enggak ada ya katakanlah maksud kebaikannya, gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh bercanda, ya, bukan berarti kita tidak boleh guyon, boleh, ya. Nah, tapi yang diajarkan Rasul itu meskipun bercanda tetapi beliau jujur, gitu ya. Nah, kita tahu semua, ya, kisah kata Rasul saat ada wanita tua, ya, nenek-nenek, kata Rasul, nanti di surga nggak ada nenek-nenek, di surga nggak ada nenek-nenek, kata Rasul. Langsung perempuan itu langsung baper, gitu ya, baperan, langsung pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah. Maka kata Rasul, diinfokan lagi tuh, memang di surga nggak ada nenek-nenek, karena di surga nanti semuanya menjadi muda, gitu ya, nah, menjadi cantik lagi, Masya Allah, ya. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh bercanda, nggak boleh
apa kalau bahasa kita guyon begitu ya. Nah, tetap Rasul pun guyon, Rasul pun bercanda, tapi bercandanya tidak dusta. Ya, bercandanya aja jujur. Nah, jadi menjaga lisan dari obrolan-obrolan ngelantur yang enggak jelas begitu ya. Wal kadzib, dan juga dari dusta, berbohong. Wal ghibah, dari ghibah ya, gosip ya. Kalau ghibah, kemudian an-namimah, dari namimah atau bisa diartikan fitnah. Ghibah itu kata Rasul, kita ngomongin orang tapi memang itu terjadi dalam dirinya. Kita ngomongin keburukan orang itu terjadi dalam dirinya dan dia nggak suka kalau diomongin gitu ya. Nah, itu ghibah. Kalau namimah, ngomongin orang padahal itu nggak terjadi pada dirinya, itu namimah. Wal fahsy wal jafa wal khusumah ya, perselisihan ya, perselisihan, debat kusir, kemudian perkataan keji, wa ilzamuhu as-sukut. Yang perlu dilakukan apa? Ilzamuhu as-sukut, diam. Itu ya, lisan ini kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu salah satu bentuknya, aplikasinya, dia mengatakan kebaikan, atau kalau nggak ada kebaikan dia diam. Ya, jadi orang beriman itu pendiam sebenarnya. Gitu ya. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh guyon, nggak silaturahim, bukan. Maksudnya adalah dia menjaga lisannya. Wa ilzamuhu as-sukut, dia diam. Ya, kalau nggak ada yang perlu dibicarakan, diam. Ya, masih banyak amal yang perlu kita lakukan ya. Apakah itu amal duniawi ataupun amal ukhrawi. Ya. Terlalu banyak PR kita, terlalu banyak amal-amal kita yang harus kita lakukan. Ya, kenapa kita banyak bicara? Kenapa kita banyak berdebat? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalaupun harus kita berbicara, berbicara yang punya maksud, gitu ya. Berbicara yang memang berbicara dalam konteks kebaikan. Ya, pembicaraan yang tidak menimbulkan ini ghibah, namimah, atau bahkan sampai perselisihan, khusumah, almiro, perdebatan. Tapi ilzamuhu as-sukut, dia mengupayakan diam lisannya. Wa syughluhu bi dzikrillah, kalaupun disibukkan, sibukkan dengan zikrullah. Gitu ya. Nah, orang puasa itu lisannya zikrullah. Karena agar tadi manfaat takwanya ini dapat. Ya, buah takwanya dapat. Nah, tadi kan at-taqwa itu levelnya Allah siapin bagi orang-orang bertakwa, surga langsung. Ya. Syughluhu bi dzikrillah. Kalaupun dia mulutnya berbicara penuh dengan zikrullah. Gitu ya, dalam diamnya zikrullah. Ya. Jadi diam pun bukan berarti nganggur ya, bukan berarti diam gitu. Bukan berarti nganggur, bukan berarti pasif, enggak. Diamnya zikrullah. Dan enaknya ibadah zikir itu ringan, mudah. Ya. Enggak perlu persiapan-persiapan yang yang harus kita lakukan gitu ya. Misalnya ya kita sambil jalan juga bisa zikir, sambil nyetir di lampu merah zikir, itu ya, istighfar. Ya, ini subhanallah pengaruhnya besar. Ya, makanya Allah berfirman, wadhkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini ibadah yang penting bagi kita. Ya, jadi diam tapi zikir. Itu ya. Jadi nggak perlu harus dalam kondisi wudu, nggak, ya baik wudu, tapi kalau nggak wudu pun tidak dalam kondisi wudu terserah, boleh, selama tidak dalam kondisi yang dilarang ya,
tidak di kamar mandi, tidak di tempat-tempat yang di WC dan sebagainya, monggo kita kapanpun bisa zikir. Ya, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi genting, ya dalam kondisi genting, zikir ini menjadi senjata bagi kita, menjadi bekal bagi kita. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Di masa Rasul, para sahabat kondisi genting itu saat menghadapi pasukan musuh. Itu genting. Maka apa perintahnya? Wadhkurullaha katsira. Berzikirlah zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi-kondisi banyak masalah, genting, urusan-urusan ya, yang membebani, sangat membebani kita, zikir. Banyak-banyak istighfar. Man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang konsisten istighfar, ya, dia mulazamah istighfar, Allah akan berikan solusi atas permasalahannya. Allah akan lapangkan kesempitannya. Dan Allah berikan rizki dari yang tak diduga-duga. Ya, baik itu, ya rizki itu umum bentuknya materi bisa, non materi bisa. Ya, materi jelas, non materi bisa berupa kedamaian, ketentraman, ketenangan, keamanan, ya, keharmonisan dan lain sebagainya. Jadi zikrullah, ngapain juga kita banyak ngomong-ngomong atau bahkan berdebat, perselisihan yang tidak ada ujungnya, bahkan mungkin bisa sampai kepada perselisihan, merenggangkan ukhuwah, mendingan zikir. Perbanyak zikrullah. Nah, jadi ini hifzul lisan, menjaga lisan dengan zikr tilawatil Quran dan membaca Quran. Ya, membaca Quran. Ya, ini membaca pun juga ada level-levelnya ya. Membaca sekedar tahsid tajwidnya baik, atau level berikutnya dia tafhim, paham, coba memahami kandungannya. Ya, maka nanti kita akan bahas juga nih sarana membaca Quran sebagai tazkiyatun nafas. Kemudian al-ghibatu tufsidus shaum. Kenapa harus menjaga lisan? Karena perkataan, perbuatan yang dosa itu pun bisa merusak puasa kita. Ya, makanya kan tadi saya mukaddimahi, ada syarat sah, ada syarat diterima. Gitu ya. Bisa jadi kalau dia sudah memenuhi tadi, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dengan pasangannya, sah. Tapi diterima nggak puasanya? Ya, itu urusan Allah memang, tapi ada standar-standarnya. Gitu ya, apa berkualitas nggak puasanya? Nah, itu pertanyaan level berikutnya. Gitu ya. Nah, tapi ghibah ya, gosipin orang itu bisa merusak puasa kita, sayang. Kita sudah lelah-lelah, capek-capek, rusak puasa. Kemudian dari tabi'in juga disebutkan, Al-Laits, ya, Imam Al-Laits, khoslatan yufsidani as-siyam. Dua perkara yang bisa merusak puasa, yaitu al-ghibah wal kadzib. Ghibah, gosip, ngomongin keburukan orang, dan kadzib, dusta, berbohong. Ya, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa itu tameng kita. Ya, godaan itu sejauh mana kita punya tameng. Ya, ujian itu sekuat apa kita punya tameng. Semakin kuat tameng kita, semakin kuat kita bertahan, gitu ya. Tapi kalau tameng kita lemah, kita ambruk juga. Ya, as-shaumu junnah, puasa itu tameng diri kita, gitu ya. Maka berikutnya, kalau kita berpuasa jangan berkata kotor, fala yarfus, ya, wala yajhal, wa inni mura'at ru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Ya, jangan berkata kasar, jangan berkata yang buruk, jangan marah-marah gitu ya, dan jangan berbuat yang buruk. Kalaupun ya ada seorang yang
menyebabkan kita terdorong melakukan itu, mengungkit-ungkit ya, memicu kita untuk melakukan itu ya, maka katakanlah inni shaim, aku sedang puasa ya, saya sedang puasa ya. Kalau ada yang mengungkit-ungkit, memicu ya kita melakukan perkataan kotor ataupun perkataan-perkataan yang kasar dan perbuatan itu, maka katakan saya lagi puasa gitu ya. Nah, yang berikutnya apa aplikasinya, yaitu kafus sam'i anil isgha, menjaga pendengaran dari menyimak mendengar apa-apa yang dibenci dalam agama ya. Karena sesuatu yang haram itu mendengarkannya juga bisa berhukum haram ya. Nah, di sini dijelaskan di antara bentuk amal atau perbuatan yang dibenci oleh Allah, sama'una lil kadzib akaluna lis-suht, ya, mendengar yang dusta ya, mendengar yang diharamkan itu ya. Nah, ini menjaga pendengaran kita. Kalau ada yang gosip-gosip, ada yang namimah, fitnah, ya kita jangan juga mewadahi terus, jangan mewadahi, kita juga berpaling atau bahkan kita ingatkan. Nah, ini diantara bentuknya kafus samai ya. Level menengah, dia meninggalkan musik-musik yang bisa melalaikan, bahkan musik-musik yang membawa kepada tadi mendekati perzinahan, dia akan tinggalkan itu ya. Dia akan menyimak kepada murattal tilawatul Quran ya, kalaupun ada kepada lagu-lagu yang bisa membuat dia ingat ya, musik-musik yang bisa membuat dia ingat atau bahkan bisa menguatkan hamasahnya, semangatnya dalam ibadah, dalam beramal soleh itu ya. Nah, jadi yang pertama menjaga pendengaran dari yang diharamkan, dari yang dibenci dan diharamkan dalam agama. Yang keempat, kafu baqiyatil jawarih anil asam ya, menjaga seluruh anggota tubuh dari dosa, baik itu tangan, kaki dan seterusnya yang lainnya ya, dari dosa dan dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaful bat anil anisyubhat waqtal iftar ya, jadi waktu puasa pun juga dijaga, waktu berbuka pun juga dijaga. Waktu berbuka dia meninggalkan sesuatu yang syubhat, makan makanan yang syubhat saat iftar ya. Kenapa? Karena enggak match, kita puasa meninggalkan yang halal kan sungguhnya di siang hari halal itu ya, sesungguhnya awalnya ya, makan minum itu kan halal, berhubungan juga halal dengan pasangan syar'i kita, suami atau istri, itu halal. Tapi ternyata dalam puasa kita haramkan di siang hari ya. Kita sudah melakukan itu, tapi saat berbuka kita pakai yang syubhat, yang haram, nggak match. Kita sudah melatih diri kita dalam level tertentu, ternyata pas berbuka kita downgrade, kita rendahkan lagi level kita. Kita berbuka dengan yang syubhat. Padahal yang haram aja sudah kita tinggalin kan, kita sudah coba tinggalin nih. Ini kita ngambil yang syubhat, gitu ya. Nah ini maka di antara bentuk adab puasa meninggalkan dari yang dibenci dan diharamkan anggota tubuh kita, melakukannya, dan juga saat berbuka kita meninggalkan yang syubhat, yang belum jelas kehalalan keharamannya, gitu ya. Kita mau hati-hati dalam meninggalkan syubhat. Karena kata Rasul, man ittaqa syubhat faqad ya, siapa yang meninggalkan syubhat maka dia telah
membersihkan dirinya. Ya, dia telah membebaskan dirinya dari keharaman. Karena yang syubhat itu, ranah syubhat itu dianalogikan oleh Rasul seperti daerah larangan. Jadi kalau ada istana itu, ada zona terlarangnya sekitar istana, gitu ya. Ada zona terlarangnya, nggak boleh itu masuk ke situ. Nah itu syubhat, zona syubhat itu zona yang terlarangnya. Dalam hadis itu dijelasin, kalau seseorang mengembala di zona syubhat, zona terlarang, maka dia mendekati yang haram nih. Tapi siapa yang tidak mengembala di zona itu, dia tercegah dari haram, gitu ya. Tapi kalau dia masuk ke zona itu, ke wilayah itu bisa menggelincirkannya kepada keharaman. Ya. Jadi menjaga anggota tubuh dari yang diharamkan, ya, saat puasa dan juga saat tidak puasa, saat berbuka, ya, dari yang syubhat, ditinggalkan itu semua. Nah, jadi orang yang meninggalkan halal tapi dia mengambil yang haram, yang syubhat, dijelaskan di sini seperti orang yang sedang membangun bangunan. Setelah itu ntar dirobohkan pondasinya. Nah, ini kan sama aja, gitu ya. Nah, sama aja tidak berlaku atau sia-sia seperti itu. Kemudian ada berikutnya, yang kelima adalah tidak memperbanyak, ya, makan yang halal saat berbuka. Nah, ini yang tidak banyak makan saat berbuka. Nah, subhanallah. Ini kayaknya berat ya. Semuanya ada di meja kita ya. Subhanallah. Yang tadi siang nggak kesampaian, subhanallah ya, semuanya di balas dendam. Jadi tidak memperbanyak, ya, makan yang halal saat berbuka, di mana nanti, ya, perutnya itu penuh, terisi penuh, ya, bisa ngantuk macam-macam kita. Akhirnya habis berbuka susah, ntar sholat tarawihnya ngos-ngosan. Ya, nah jadi saat berbuka pun kita perlu atur begitu polanya, ya. Ya, jangan juga, kan tadi tujuan berpuasa kan memang mengosongkan, ya. Kalau kita berlebihan, nah berarti ya gimana tuh proses latihannya, berhasil nggak gitu kan? Nah, saat berbuka pun kita juga coba mengerem. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ma mala abnu Adam wi'aan syarron min batni. Ya, manusia itu tidak mengisi satu wadah yang lebih buruk dari perutnya. Jadi wadah, dalam hadis itu dijelasin, wadah yang buruk itu perut, wadah terburuk itu perut kita. Ya, kalau kita isi macam-macam, ya khawatir banyak sampahnya gitu ya. Nah, makanya puasa itu menyehatkan. Karena apa? Karena kita mengatur isinya. Ya, kita atur siang hari gitu kan. Pagi hari kita atur, tiba-tiba ntar di malamnya kita tambah lagi, ya, sama aja. Nah, jadi puasa itu sumu tasihu, meskipun ini ada yang bilang hadisnya dhaif, tapi maknanya betul. Puasalah kalian sehat. Ya. Kenapa? Karena sejalan dengan hadis Rasul yang sahih. Ma mala abnu Adam wi'aan syarron min batni. Manusia itu mengisi wadah, tidak ada yang paling buruk dari perutnya. Jadi perut itu ada paling buruk. Maka Rasul mengatur, fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami. Ya, upayakan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Ya. Jangan
2/3 makan semua isinya. Sampai itu ya. Nah, ini diatur nih, subhanallah. Islam ajaran yang luar biasa gitu ya. Islam ajaran yang luar biasa ya. Udah diatur, subhanallah ya. Ya, bahkan para salafus soleh, para sahabat itu punya kebiasaan mereka makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, memang ujian juga nih. Ya, subhanallah ya. Ya intinya pola makan tuh kita atur gitu ya. Karena kan makan kita ini ada tujuan. Katanya kan ada yang makan untuk hidup, ada yang hidup untuk makan. Nah, ini tipis-tipis ya perbedaannya. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Tipis. Sama kata-katanya tapi tipis. Tapi beda jauh gitu ya, perbedaannya jauh sekali. Ya, kita makan untuk hidup menggambarkan visi misi kita. Hidup di dunia bukan makan tujuan kita. Kita punya visi, misi, peran, ya, idealisme yang tinggi. Nah, maka puasa ini melatih kita punya visi yang luhur. Ya, kita menahan dari makan itu karena kita punya visi yang lebih besar, ya, misi yang lebih besar. Ya, kalau kita kerjanya cuma makan, terus orientasinya makan, apa bedanya dengan itu ya. Jadi subhanallah, Islam ini dengan puasa nggak hanya sekedar kita puasa nahan lapar, dahaga, enggak. Kita sedang mengalihkan perhatian kita kepada yang lebih luhur dalam hidup ini. Ya, kepada yang membuat persepsi kita, membuat orientasi kita lebih tinggi nilainya, lebih luhur, lebih mulia kita. Itulah manusia. Ya. Nah, karena kalau tidak begitu ya kita nggak ubahnya seperti bahaim. Dalam ayat itu balhum adol, bahkan lebih buruk, lebih sesat. Kenapa? Hewan seperti itu karena nggak punya akal. Kalau kita manusia punya akal. Jadi kita punya akal tapi mengikuti model seperti mereka, ya, al-bahaim itu berarti kita lebih buruk. Gitu ya. Nah, jadi tidak memperbanyak makan itu latihan juga, ya, yang kita mudah-mudahan kita dapatkan latihan itu nanti pasca puasa, gitu ya. Ada puasa Ramadan sebulan penuh itu latihan. Nanti di Senin Kamis ya itu juga latihan. Ya, tapi sekali lagi itu sunnah gitu ya. Tidak juga karena sunnah akhirnya mengorbankan yang wajib, ya kita perlu pilih-pilih juga. Nah, artinya kalau kita bisa lakukan kewajiban ibadah lain, mencari nafkah juga kita bisa lakukan dua-duanya. Itu ya. Nah, itu sunnah yang puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 Hijriyah, Qamariyah, ya, itu juga sunnah. Tapi kalau kita lakukan dengan baik, masya Allah, ya, manfaatnya, buahnya yang kita sudah awali di pertemuan sebelumnya, ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan beban. Ibadah yang kita lakukan itu justru menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena ibadah itu pendidikan. Ya, puasa memang rasanya beban, begitu ya. Tapi kalau kita lakukan dengan baik, dia memudahkan kita untuk mengendalikan syahwat. Ya, melatih kita untuk mudah mengendalikan syahwat kita. Gitu ya. Terkadang puasa aja kita masih puasa sebulan dalam setahun itu masih agak susah, agak berat, apalagi tanpa puasa. Kita nggak habis pikir, ya. Jadi wajar kalau bangsa lain, umat lain, negara-negara yang notabene bukan Muslim, mereka biasa perzinahan itu. Ya, kenapa? Karena memang kondisinya begitu. Mereka tidak punya sistem, ya,
tidak punya perangkat, tidak punya sarana ya untuk mereka bisa mengendalikan itu. Tapi Islam, subhanallah, ya, selain memberikan syariat, Islam juga memberikan tahapan-tahapan atau sarana-sarananya yang memudahkan kita. Nah, jadi tidak hanya ya memang terbebani, tapi pengaruhnya jauh lebih besar dari beban yang kita rasakan dalam bentuk kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan rohani gitu ya, kesehatan zahir ataupun batin, dalam bentuk macam-macam lah. Tadi kan kita sudah menjauh dari makanan, berarti kita mengalihkan pikiran kita, visi kita kepada yang lebih luhur. Itu kan pembentukan juga. Ya. Jadi ibadah-ibadah ini mendidik kita, membina kita menjadi pribadi yang berkualitas. Berbicara tentang pribadi unggul, pribadi berkualitas, ya, pribadi yang produktif, dasarnya bagi seorang muslim itu udah ada. Ya, asalkan mau kita dalami ibadah, mau kita dalami maknanya, dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Di antaranya adalah ibadah puasa ini. Nah itu mungkin beberapa hal, masih ada terakhirnya. Nah saat berbuka ya, dan setelah berbuka, seorang yang berkualitas puasanya, dia akan memiliki rasa cemas dan harap. Puasa saya diterima enggak? Gitu ya. Tidak, karena dia tidak bisa mengetahui dengan pasti ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin, apakah diterima puasanya, dan ketika itu dia menjadi orang yang muqarrab ya, dekat dengan Allah, au yuraddu alaihi, atau ditolak puasanya, fahuwa minal mamqutin, dan dia menjadi orang yang jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa pun, orang yang beribadah pun ya, di antara baiknya kualitas ibadah seorang, dia enggak merasa berbangga. Ya. Maka seorang muslim yang dia punya ilmu, dia enggak merasa paling benar, paling beriman, paling komitmen, tidak. Ya, kenapa? Karena dia coba menghadirkan bainal khauf war roja, antara rasa khawatir, cemas, jangan-jangan di pandangan Allah enggak demikian, jangan-jangan enggak diterima, war roja, dan berharap ya Allah terima gitu ya, dan berharap, cemas enggak diterima, kemudian dia berharap kepada Allah agar diterima ya, agar memang benar-benar berkualitas ibadahnya. Nah inilah beberapa hal yang bisa kita bahas secara ringkas terkait dengan ibadah puasa. Allah a'lam bishawab. Saya serahkan ke moderator. Jadi tadi sedikit yang saya catat terkait dengan materi tazkiyatun nafs untuk berpuasa ini adalah, untuk puasa ini ada beberapa level, yang tadi umum, khusus, dan VIP istilahnya ya, dengan tujuan untuk mencapai level yang mutakin. Kemudian tujuan dari berpuasa itu untuk mengendalikan dua syahwat, yaitu perut dan kemaluan, serta untuk mengajarkan kesabaran. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Ustaz, tafadhol, 3 pertanyaan dulu. Ustadz Dani, kemudian Ustadz Aan, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair pada Ustadz Ahmad Yani yang pagi ini sudah memberikan kajiannya tentang tazkiyatun nafs, khususnya pembahasan tentang saum ya, puasa. Ada istilahnya setiap muslim itu harus punya amalan unggulan ya Ustadz ya. Amalan unggulan itu banyak sekali gitu kan.
mungkin barangkali adalah satu amal unggulan seorang mukmin itu di ibadah-ibadah tertentu, misalnya qiyamul lail atau di zakatnya beliau, ya, sodakohnya dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang ia gemar sekali melaksanakan saum. Nah, adakah tempat-tempat yang nanti di surga ditempati oleh orang-orang yang memang memiliki amalan unggulan? Pertanyaan ini sekaligus memberikan motivasi buat kita agar seorang muslim atau seorang mukmin itu harus memiliki amalan-amalan unggulan agar ia nanti paling tidak mempunyai posisi yang khusus di surga, sehingga ia senantiasa gemar melaksanakan amalan-amalan unggulan ini. Karena setiap seorang kan pasti punya kemampuan berbeda-beda di dalam hal melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Subhanallah, materi kita pada pagi hari ini luar biasa ya. Nah, semoga kita semuanya sampai nih dengan bulan yang sangat mulia. Ya, kurang lebih 75 atau 76 hari lagi kita akan bertemu syahrul Ramadan yang sangat mulia. Mohon maaf tadi mutakhir, kebetulan setelah subuhnya di depan agak lambat. Yang pertama, puasa itu kan ariadoh, melatih. Pertanyaan yang sangat, kita setiap tahun lakukan puasa. Nah, asar barometer daripada asar min so'im, kita melakukan ibadah puasa itu kan barometernya. Terkadang ketika kita melakukan puasa tahun depan ketemu lagi, alhamdulillah, itu kualitas ibadah kita semakin turun. Barometer kita yang zahir, apa sih sebenarnya Ustaz terkait dengan puasa? Karena memang kalau yang zahir kita secara kasat kita rajin ke masjid, kemudian lagi dia mampu untuk mendalikan as-sahiyah, jadi emosional kita ketika kita puasa. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kajian yang sangat benar-benar pas ya Ustadz, yang kita butuhkan memang saat ini tuh, ini karena menjelang puasa juga. Dan dari ini sekarang bulan Januari ya, karena kan puasa tuh insya Allah bulan Maret. Nah, kajian ini sangat, bagi saya ya, sangat bermanfaat karena untuk motivasi nih untuk di bulan Ramadan di tahun ini. Yang akan saya tanyakan ini karena ini berhubungan dengan diri saya sendiri ya. Tadi dikatakan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah kita bergibah dan berbohong. Nah, ini maksudnya tuh membatalkan itu apakah puasa kita ini tetap diterima atau tidak? Dan ini kualitasnya memang dari segi kualitas juga ya. Kita bisa lihat dari segi kualitasnya saja atau memang tidak diterima gitu loh. Karena kebanyakan kadang-kadang kalau di kantor suka keceplosan, ikut ngumpul. Terus itu kita langsung sadar itu apakah itu bisa merilis ya yang sudah keceplosan tadi atau gimana Tat? Itu aja Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pertanyaan-pertanyaannya yang pertama dari Ustadz Dani ya. Masya Allah, pertanyaan asati semua. Ya, jadi memang dalam hadisnya Rasul sampaikan ya, ada surga-surga. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu masuk dari pintu mana aja bisa. Ya, Abu Bakar As-Siddiq masuk dari pintu surga manapun bisa. Bagi orang berpuasa itu nama surganya Ar-Rayyan ya. Surga Ar-Rayyan. Nanti dijelasin ada babus sodaqoh ya, pintu surga sedekah, pintu surga sholat dan lain sebagainya.
Jadi memang ada seperti itu surga-surga untuk amalan unggulan kita. Nah, berbicara tentang amal unggulan, tadi betul kita baiknya pun kita punya amal unggulan. Amal unggulan kita di mana? Ya, sebagian ulama memang berpendapat apa sih amal unggulan kita? Misalnya sedekah. Amal unggulan kita apa? Misalnya mengajar, berdakwah. Amal unggulan kita apa? Kita bisanya tahajud. Nah, ini tergantung kondisi kita. Maka nanti yang terbaik itu apa sih? Amal terbaik itu bagi kita apa? Amal unggulan yang terbaik yang bisa kita andalkan apa? Memang bisa berbeda-beda antara seseorang. Nah, coba kita dudukan dulu masalah amal unggulan. Jadi amal unggulan itu bentuknya beragam, bahkan bisa dalam bentuk ibadah mahdhah, bisa dalam bentuk ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah jelas seperti puasa, sholat, qiyamul lail, itu ibadah mahdhah, ibadah ritual. Tapi bisa juga dalam bentuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah non ritual. Itu bisa menjadi amal unggulan juga. Gitu ya. Kalau di masa Rasul, para sahabat itu di antara bentuknya misalnya berjuang di medan perang, itu amal unggulan. Nah, maka nanti setelah kita pahami bahwa amal unggulan itu bisa bentuk ibadah mahdhah, bisa bentuk ibadah ghairu mahdhah. Nanti kita kaitin lagi dengan kondisi kita. Nah, misalnya kalau kondisi seseorang itu punya ilmu, ulama, ya, pendakwah, maka amal unggulan dia apa? Dia berdakwah, mengedukasi masyarakat, ya, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ulum syar'i, agar masyarakat ini tahu, agar masyarakat paham, agar masyarakat berkualitas. Karena kalau tidak begitu, siapa lagi? Nggak mungkin dilakukan oleh pengusaha yang secara kapasitas keilmuannya tidak masuk, ya, mungkin nanti malah bisa menyesatkan gitu ya, malah bisa mengarahkan kepada yang keliru, yang salah. Nah, maka amal unggulan bagi seseorang itu tergantung kondisinya. Ya, saya berarti amal unggulan saya ya seperti ini. Mungkin ada pengusaha gitu ya, orang yang secara harta kuat. Nah, dia kuatnya di mana? Amal unggulan dia di situ. Amal unggulan seorang pengusaha, ya, seorang yang punya harta dan aset banyak, amal unggulannya di sana. Ya, amal unggulan bagi dia itu nggak berlama-lama di masjid. Berlama-lama maksudnya bukan berarti siang malam dia di masjid, gitu ya. Nggak begitu. Amal unggulan bagi dia itu sebanyak apa dia memberikan manfaat secara material. Para du'afa, para fuqara, para masakin yang belum bisa khusyuk ibadah, yang masih banyak PR menafkahkan keluarga, sehingga dia sendiri juga mau ibadah juga susah, ya, nggak bisa khusyuk, anaknya mau sekolah juga susah, akhirnya putus sekolah. Bahkan bisa jadi kondisi itu menggoncang rumah tangganya. Amal unggulan bagi seorang yang kuat secara harta, fuqara, masakin, ya, dia peduli terhadap kondisi muslim yang tadi secara ekonomi masih lemah. Kalau dia berjuang di situ sehingga fuqara masakin itu bisa lebih khusyuk ibadahnya, anaknya bisa lanjut sekolah, keluarganya bisa lebih harmonis, pahalanya besar. Gitu ya. Amal unggulan bagi pejabat apa? Amanah. Ya, bagi pemimpin apa? Dia menjalankan tugas amanah dari masyarakat, dari rakyat dengan maksimal. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan itu akan ada celah, ya, kekurangan di situ. Pengaruhnya kepada masyarakat, ya, masyarakat jadi rugi, masyarakat terbebani, gitu ya. PR-nya itu berarti
yang berperan siapa? Pejabat, pemimpin di situ. Amal unggulan bagi dia berjuang di situ. Berjuang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, mencegah kerugian-kerugian bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Amal unggulan dia di situ. Gitu ya. Nah, jadi setiap kita lihat apa sih amal unggulan saya? Ya, kita punya apa, punya kemampuan apa, dan kita bisa, makanya kan nanti amal unggulan yang utama itu adalah yang punya pengaruh kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Punya harta, masyarakat yang kuat dari sisi harta, masyarakat mendapat manfaatnya. Yang kuat dari sisi ilmu, begitu pula masyarakat. Yang kuat dari sisi jabatan, ya karir dan lain sebagainya, masyarakat juga mendapat kebaikan dari itu. Bahkan umat Islam mendapat kebaikan dari itu, ya, mendapat pengaruh dari itu. Itulah amal unggulan. Nah, makanya ini kita berbicara secara umum ya, bukan berarti kita mengecilkan peran ibadah. Enggak, ibadah itu menjadi pondasi, terutama ibadah-ibadah wajib, ya. Maka nanti kalau kita lihat pengusaha misalnya, dia punya harta, dia punya perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, aset-aset dan lain sebagainya, produktifkan itu. Ya, dia harus unggul di situ, tapi nggak semata-mata untuk masuk ke kantong dia, enggak. Ya, para salafus saleh kan begitu, mereka punya itu harta. Bahkan 10 dari sahabat yang dia masuk surga itu, 7 orangnya itu hartawan, ya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolhah, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu mereka hartawan semua, gitu ya. 7 dari 10 itu mereka memiliki kekuatan harta. Tapi nggak hanya untuk sendiri, untuk masyarakat, untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Itu amal unggulan, gitu ya. Jadi hartawan pengusaha pun juga bisa punya amal unggulan, ya. Asalkan tadi nanti basisnya ada ya, biar kita bisa dapat amal unggulan tuh basisnya ada. Nah, jadi untuk pengusaha, kembangkan usahanya, kembangkan asetnya, setelah itu sebar ke masyarakat yang membutuhkan, fuqara, masakin, du'afa. Bagi dia berlama-lama di masjid itu nggak prioritas. Maksudnya bukan nggak prioritas ya, perlu, tapi ibadah utama dia itu bukan di masjid. Ini jangan dipahami bahwa dia nggak sholat jamaah, bukan. Mengaca kepada para salafus saleh, para sahabat, saat di masjid, ya saat waktunya ibadah maksimal. Tapi setelah itu fantasyiru fil ard, mereka mobilitasnya juga maksimal. Ya, setelah melakukan ibadah dengan khusyuk, di malam hari mereka luar biasa khusyuk, di siang hari mereka juga mobilitasnya tinggi. Nah, jadi itu untuk pengusaha atau untuk pejabat. Untuk pejabat dia harus profesional kerjanya, ya, harus amanah, ya, harus berpikir keras. Itu ibadahnya di situ. Nah, jadi nanti kalau kita masukkan ke konsep Islam, Islam itu yang pertama basisnya adalah ibadah, semuanya masuk sebagai ibadah. Ya, berdagang itu ibadah. Bahkan bisa menjadi perjuangan kalau perdagangannya untuk memajukan Islam. Itu sudah masuk ke level perjuangan. Jadi ada ibadah, ada perjuangan. Hidup kita itu mulia itu karena dua aspek itu. Ya, kita kalau mau unggul dua aspek itu, ibadah dan perjuangan. Ya, bahasanya jihad, tapi jihad bukan berarti
pembunuhan di medan perang ya. Jihad itu umum artinya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan Al-Qur'an. Berarti jihad itu nggak hanya dengan angkat senjata. Dengan Quran pun kita bisa berjihad. Ya. Berjihadlah dengan Al-Qur'an. Berarti makna jihad itu umum, tidak hanya angkat senjata. Nah, jadi yang pertama basisnya adalah ibadah. Bagaimana menjadi ibadah dulu semuanya. Pengusaha jadikan itu ibadah. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, niatkan karena Allah. Orientasikan karena Allah. Ya, tujuan paling utamanya itu. Adapun dia mendapat keuntungan, kerugian itu sarana. Ya, kalau sudah orientasi dan tujuan niatnya karena Allah, itu yang ada dalam hati dia. Jadi dalam hati dia itu niatnya karena Allah, tujuan jadi ridho Allah, surga Allah dalam hati dia, dalam hati dan pikiran dia. Adapun harta itu di tangan dia. Ya. Konsepnya begitu. Kalau begitu jadi ibadah. Kalau begitu dia mau berjibaku dalam bisnisnya, itu ibadah. Kenapa? Karena pertama niatnya bukan semata-mata material. Itu hanya menjadi sarana, tujuan antara. Dia punya niat yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah, surga Allah yang tak terhargai dengan dunia itu. Nah, biar menjadi ibadah pertama syaratnya itu niat, orientasi, tujuan. Adapun keuntungan materialis itu sarana, yaitu dinamika. Yang kedua, jalankan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Ya, dia pejabat jujur, dia pejabat tidak korupsi, ya, pejabat. Nah, nanti itu basis. Ya, jadi basisnya ibadah dulu. Sebelum kita biasanya tahapannya begitu. Kita lakukan karena Allah, kita lakukan dengan cara yang tidak melanggar agama. Ya, yang halal, menjauhi yang haram, yang syubhat juga dijauhi, gitu ya. Hubungan antara kerabat di kantor, bagaimana hubungan antara perempuan dan laki-lakinya, ya, laki-laki dan perempuannya itu dijaga, gitu ya. Nah, itu ibadah. Nanti setelah itu masuk ke level berikutnya, yaitu perjuangan. Disinilah amal unggulan biasanya. Nah, tapi ada orang yang amal unggulannya hanya di ibadah aja, di ibadah, di posisi ibadah, karena mungkin dia hanya bisa sampai di situ. Ya, kalau sudah masuk nanti level perjuangan, berarti dia tidak hanya memikirkan dirinya. Ya, dia juga membawa kemaslahatan yang lainnya, kemaslahatan masyarakat. Atau kalau dalam konteks perjuangan, membawa kemaslahatan umat Islam. Membawa kemaslahatan Islam. Bukan berarti kita mendiskriminasi umat lain, enggak. Ya, karena kalau Islam sudah baik, nanti umat lain juga akan mendapat buahnya dari kebaikan Islam sebenarnya. Ya. Kalau kita bawa konteks nanti masalah perjuangan ya. Ini saya singgung sedikit. Umat Islam sejarahnya kalau masuk ke sebuah wilayah, wilayah itu menjadi baik. Wilayah itu dimakmurkan. Wilayah itu dibangun. Masyarakatnya jadi mulia. Itu umat Islam. Tapi umat lain masuk ke sebuah wilayah, masuk ke satu wilayah, menjajah, dieksploitasi. Pribuminya menjadi bodoh, terbelakang. Itu. Islam masuk ke Eropa, Spanyol, ya, Andalusia, yang dulunya itu masih gelap, ya, peradabannya rendah. Islam masuk situ membangun masyarakat. Andalusia, Spanyol jadi Islam. Itu ya. Islam masuk ke mana lagi? Ya, ke Timur Tengah, jelas itu membangun. Ya, masuk ke Asia dan seterusnya itu membangun.
Itu bukti sejarah yang tidak bisa dinafikan. Tapi saat peradaban lain masuk ke sebuah wilayah, notabene-nya ya tadi karena sistemnya bukan Islam, ajarannya bukan Islam. Ya penjajah masuk ke negeri kita yang eksploitasi, ya penduduk pribumi malah jadi bodoh, jadi terbelakang dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali kalau kita masuk ke level profesionalisme, bahasanya gitulah ya. Profesionalisme dalam bekerja, perjuangan dalam bekerja, nah inilah bisa juga menjadi amal unggulan. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sejauh mana masyarakat mendapatkan manfaat, seperti itulah kebaikan amal kita. Jadi kalau kita mau memiliki amal unggulan, ya tadi dua aspek tadi. Yang pertama ibadah, dan yang kedua adalah perjuangan. Basisnya apa? Basis pertama, niatkan karena Allah. Yang kedua, lakukan sesuai dengan ajaran Islam, tidak melanggar syariat. Dan yang ketiga, ya ini kalau sudah masuk ke level berikutnya, lakukan untuk kemaslahatan Islam. Nah, itu perjuangan di situ. Kenapa? Karena dia nggak mikirin diri dia sendiri. Dia juga memikirkan masyarakat. Dan itulah contoh teladan Rasul kan. Rasul itu kan usia 25 tahun sudah selesai. Ya. Ekonominya sudah kuat. Ya, sudah selesai itu. Bahkan dikenal baik. Sudah secara penghaman kepada Allah sudah selesai. Artinya apa? Di masyarakat dilukis sebagai orang terpercaya. Nggak ada lagi orang meskipun Rasul itu dianggap sebagian ya dimusuhi, tapi orang masyarakat nitipin barang berharganya ke Rasul. Ya, kalau nitipin barang berharganya ke Nabi. Jadi selesai sudah. Masalah pertama ibadahnya orientasi kepada Allah, yang kedua sesuai syariat, selesai. Dan berikutnya Rasul berjuang. Ya. Berjuang di masyarakat, Rasul menepis konflik, peluang-peluang konflik. Ya, kalau kita mungkin pernah dengar cerita Hajar Aswad yang terpelanting itu karena banjir dan lain sebagainya. Itu di situ Rasul berperan. Nanti berikutnya membangun negara Madinah yang di situ menjadi negara yang aman, secara bisnisnya juga aman, gitu ya. Tidak menzalimi. Ya itu kan pengaruhnya besar. Kebiasaan jahiliyah, konflik, peperangan, perselisihan, itu kan jadi terkikis, jadi terkurangi, bahkan selesai. Itulah Rasul sebagai Nabi yang mengajarkan level berikutnya manfaat bagi orang lain sesuai kapasitas beliau. Ya, para khulafa rasyidin kapasitasnya sebagai pemimpin begitu. Mereka punya di ranah itu. Ya, jadi begitu ya. Jadi pertama level ibadahnya dengan karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan ajaran Islam, dan ini masuk ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo. Nanti level berikutnya level profesionalisme. Maksudnya apa? Level perjuangan. Kalau kita di bidang apa? Pengusaha, maksimalkan di situ. Tapi nanti manfaatnya enggak kita doang, manfaatnya ke masyarakat, ke masyarakat muslim, ke fuqara masakin. Kita levelnya apa? Pejabat, maksimalkan di situ, tapi manfaatnya ke yang lain. Itu ya. Nah ini amal unggulan nih. Kita sebagai dai, sebagai ustadz, maksimalkan di situ, optimal di situ, kemudian berikan manfaat seluas-luasnya. Itu amal unggulan. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Tapi basisnya harus tadi ibadah. Karena kalau ini enggak, dia enggak bisa sampai di atas. Ya. Kalau dia secara individu saja masih banyak melanggar, maka untuk dia masuk sebagai pengusaha sukses, pejabat sukses,
dan seterusnya, ini harus selesai dulu. Ya. Karena nanti kalau nggak selesai, nanti dia masuk sini bisa jadi masih ada bolong-bolong. Ya, dia pejabat secara karir tinggi tapi tetap, mohon maaf, masih korupsi. Kenapa? Karena basis untuk sesuai syariatnya nggak dipenuhi. Gitu ya. Jadi intinya begitu. Baiknya seperti itu amal unggulan, meskipun amal unggulan dalam bentuk individual juga banyak ya. Kalau kita bisanya qiyamul lail ya qiyamul lail, tahajud, tapi amal unggulan yang utama itu tadi dia berada di level ketika dia bekerja, manfaatnya tidak hanya untuk diri dia tapi untuk ya setidaknya untuk keluarga lah ya, keluarga, masyarakat. Baik, yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan parameter zohir dari ibadah puasa. Ibadah kita di antara puasa itu punya pengaruh kepada sosial. Ya, ini waktunya sudah, ya, saya terlalu panjang ya. Saya singkat. Secara sosial, makanya jelaskan ayat-ayat tadi. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Dalam hadis lain, siapa yang puasanya ya tidak mencegah dari perbuatan dan perkataan keji dan mungkar, maka dia seakan-akan tidak puasa. Ya, gitu ya. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan dusta, bohong, maka Allah tidak perkenankan saat dia meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan minumnya. Itu hadisnya ada. Jadi artinya puasanya ya bisa dianggap tanda kutip ya sia-sia secara hasil. Kenapa? Karena dia berpengaruh ke sosial. Nah, bagaimana pengaruh puasa barometernya dalam sosial? Banyak ya. Secara umum ibadah itu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi perkataannya lebih terjaga, perbuatannya lebih terjaga. Ya, kalau nanti membahas takwa, baik itu dalam kesendirian maupun ramai, gitu ya. Nah, itu pengaruhnya, pengaruh ibadah. Itu barometer. Dalam kesendirian kita masih tetap bisa menjaga. Nah, ini yang cukup berat. Maka takwa itu ya haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, baik keramaian ataupun sendirian, baik kondisi terang maupun gelap. Nah, jadi barometernya adalah sejauh mana kita bisa menjaga, ya, baik itu hati kita dalam bentuk niat, yang kedua lisan ataupun perbuatan kita, ya, dari yang dilarang. Nah, yang pertama dari yang dilarang. Yang kedua, baik itu ramai ataupun sendirian. Nah, itu barometer takwa. Gitu ya. Di antaranya dalam bentuk aplikatifnya, ya kita jadi semakin mudah untuk tidak marah, gitu ya, mengendalikan gejolak amarah kita, karena itu terkait dengan hati kita. Yang berikutnya kita bisa menjaga lisan, ya, kita coba ya kalau bisa bahkan kita penuhi hari-hari dengan perkataan baik, ya, kita penuhi dengan zikir, ya, dengan tilawatil Quran. Itu aplikasinya. Jadi sesungguhnya ini mengatur pola hidup. Kita membaca WA misalnya, ya, baca WA, apakah setiap grup itu harus kita baca, ya, atau kita berkomentar, apakah setiap ini harus kita komentari? Itu kan juga bentuk dalam menjaga lisan sebenarnya, kalau dalam kondisi kekiniannya itu, gitu ya. Nah, jadi menjaga lisan, ya, apakah setiap itu harus kita komentari, atau apakah setiap masalah harus kita bahas, perdebatkan? Itu juga di antara bentuk menjaga lisan. Menjaga perbuatan, kita teratur tuh. Jadi jam sekian apa kegiatan kita, jam sekian apa kegiatan. Itu basisnya tadi. Jadi nanti barometer berikutnya adalah kita teratur hidup kita, ya, teratur hidup kita. Kita harus ngomong apa, teratur. Pagi hari kita harus baca apa, teratur.
perbuatan kita pun teratur. Ya, kita harus kemana itu sudah teratur, terpola kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena kita meninggalkan yang buruk dan mungkar, meninggalkan potensi-potensi keburukan. Kita sudah teratur tuh. Ibadah nanti jam 4 kita bangun, sholat, kemudian kita zikir, membaca Quran, ya, menemani keluarga misalnya. Setelah itu kita siap-siap. Di jalan pun kita teratur. Kita di jalan saya ntar coba zikir, gitu ya. Di jalan kendaraan saya mau zikir apa nih? Nah, itu sebenarnya bagian dari barometer juga. Ya, jadi barometer yang juga penting itu adalah kita teratur kehidupan kita, perkataan kita teratur. Maksudnya apa? Kita mau ngomong apa, mau bicara apa, teratur. Kita mau aktivitas apa, melakukan apa, itu teratur. Gitu ya. Jadi mencegah, meninggalkan, kita lebih mudah meninggalkan, dan berikutnya jadi lebih teratur. Kemudian yang berikutnya dari tadi Ustadz Aan, sekarang Ustazah Tina, mengurangi pahala. Iya, ya tadi kalau kata para ulama berdasarkan hadis yang tadi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan perbuatan dusta, maka Allah tidak berkenan menerima saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, berarti memang secara kualitas ibadahnya ya rendah. Meskipun kalau bawa konteks fikih, ya, kalau dibawa konteks fikih, yang membatalkan itu jelas ya. Yang membatalkan itu apa? Memasukkan ya sesuatu yang membatalkan atau melakukan sesuatu yang membatalkan. Apa itu? Makan atau minum, kemudian berhubungan di siang hari. Itu konteks fikih. Tapi kita nggak hanya bahas fikih gitu ya, karena kalau sah nggak puasanya selama dia meninggalkan dua hal itu sah, tapi berkualitas nggak gitu kan? Ya, apakah itu jadi amal unggulan nggak? Itu pertanyaan berikutnya, levelnya sudah level berikutnya. Nah, jadi memang secara ibadah tidak membatalkan, ya, seperti sholat juga begitu ya. Sholat ya kalau nggak kentut ya nggak batal. Ya, kalau enggak kentut berarti tetap sah. Ya, kalau dia memenuhi rukun syaratnya tetap sah. Ya, tapi pertanyaannya apakah berkualitas sholatnya? Ya, dia nggak khusyuk, sah nggak sholat? Sah, tapi berkualitasnya. Ya. Jadi memang itu ya Ustazah Tina mengingatkan kita lagi tentang pentingnya kualitas ya. Bagaimana kita menjaga kualitas juga selain tentunya secara fikih sah. Nah, fikih ini biasanya terkait dengan yang zahir. Fikih ya, fikih itu terkait yang nampak. Ya. Ruku, sujud itu nampak. Nggak makan, nggak minum, ya. Aktivitasnya nampak gitu ya. Berzakat berapa nominalnya, nisabnya itu nampak. Tapi tazkiyatun nafas biasanya terkait dengan yang batin, dan yang batin ini biasanya mempengaruhi kualitas. Ya, dua aspek ini perlu kita gabungkan, kita lengkap, kita sempurnakan. Enggak juga hanya terkait dengan zahir atau dengan batin sehingga melanggar syariat, ya, sehingga ada yang bilang sholat itu cukup eling. Nah, itu salah. Ya, itu sudah sesat, keliru. Karena Rasul paling bertakwa, paling beriman, Rasul juga sholat. Melakukannya begitu, gitu ya. Kalau cukup eling ya Rasul nggak mencontohkan seperti itu. Ya, jadi secara zahir, tapi secara batin, secara kualitas juga, subhanallah, sholatnya Rasul. Yang nggak terasa itu Rasul berdiri lama itu. Kenapa? Di antaranya khusyuk, menikmati. Itu ya. Jadi ibadah kita penuhi aspek zahir dan batinnya, aspek kuantitas dan
kualitasnya. Tapi kalau harus memilih, berarti kualitas. Artinya nggak apa-apa, nggak banyak tapi berkualitas. Ketimbang banyak tidak berkualitas. Yang terbaik banyak tapi berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika cukup molor. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berhubung waktu juga sudah cukup siang, mungkin langsung kita tutup saja. Ada yang mau disampaikan lagi, Ustaz? Dengan tutup dengan doa atau kesimpulan terakhir. Tafadhol, kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik fi hayatina. Ya Allah, berkahi kehidupan kami, berkahi usia kami, berkahi waktu kami, berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, berkahi masyarakat kami, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.